Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dwi Juni Rahma dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2A dengan NIM 124070003. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum kita masuk ke pengertian, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena bahasa Indonesia adalah simbol persatuan nasional. Karena sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia menjadi lambang persatuan, menjadi lambang pemersatu bangsa di tengah ratusan suku dan bahasa daerah. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya soal aturan linguistik, tapi tindakan cinta tanah air dan menjaga persatuan. Bahasa adalah cermin dari cara kita berpikir. Jika kita berbicara atau menulis sesuai dengan bahasa yang baik dan terstruktur, maka itu menunjukkan bahwa pikiran kita juga teratur dan logis. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pengertian. Apa yang dimaksud bahasa Indonesia yang baik? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi dan konteks komunikasi. Artinya, kita menyesuaikan dengan lawan bicara, tempat, dan tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar komunikasi berjalan lancar dan pesan tersampaikan dengan tepat sesuai kondisi. Contoh, saat kita berbicara dengan dosen, pasti kita akan berbicara, "Permisi Pak, apakah saya boleh bertanya mengenai tugas?" Namun saat kita berbicara dengan teman, kita akan berbicara seperti ini. Nanti kita belajar bareng yuk." Itu berarti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan siapa lawan bicara kita, tempat, dan tujuan. Lanjut kita ke bahasa Indonesia yang benar. Apa itu bahasa Indonesia yang benar? Bahasa yang digunakan sesuai kaidah kebahasaan seperti tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar supaya pesan yang disampaikan tidak menimbulkan salah tafsir dan sesuai dengan standar bahasa nasional. Sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik dan benar yang pertama adalah menggunakan ejaan yang sesuai PUEBI, seperti penulisan kata, huruf kapital, dan tanda baca sesuai aturan. Tujuannya agar tulisan mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, memiliki struktur kalimat yang jelas dan efektif, seperti kalimat tidak berbelit-belit dan langsung pada inti pesan. Tujuannya adalah supaya pesan mudah dimengerti dan tidak membingungkan. Contoh, ini yang benar ya. Rani membaca buku di perpustakaan. Lalu yang salah itu, di perpustakaan, buku dibaca oleh Rani. Kan itu memunculkan ambiguitas di dalam pikiran kita dan itu salah. Lalu yang ketiga, memperhatikan kesopanan dan konteks. Apa itu maksudnya? Itu adalah maksudnya menggunakan bahasa sopan dan menyesuaikan dengan situasi. Tujuannya adalah agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara dan menjaga etika. Contoh yang benar, yang sopan. "Maaf, apakah Anda bisa membantu saya?" Itu yang sopan dan benar. Lalu yang tidak sopan, "Hei, bantuin gue dong." Nah, lalu yang keempat adalah tidak menggunakan bahasa campuran. Apa bahasa campuran seperti apa? Nah, bahasa campuran itu seperti mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau asing tanpa alasan yang jelas. Contohnya seperti, "Saya akan menghadiri rapat besok pagi." Itu yang benar. Lalu yang salah, "Saya akan menghadiri meeting besok morning." Nah, itu kan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Lalu yang kelima adalah
menyampaikan pesan secara komunikatif. Apa itu menyampaikan pesan secara komunikatif? Menyampaikan pesan secara komunikatif adalah pesan agar mudah dimengerti oleh penerima dengan tujuan supaya maksud pembicaraan tercapai dengan baik. Contoh yang komunikatif seperti ini, tolong matikan lampu sebelum kamu keluar ruangan. Nah, itu komunikatif. Lalu yang tidak komunikatif itu seperti lampu keluar, matikan. Nah, itu kan sangat tidak komunikatif dan membingungkan. Lalu kita akan masuk ke bagian fungsi. Apa sih fungsi bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi resmi. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Contoh, surat resmi sekolah, pengumuman pemerintah, itu jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita harus mengerti. Lalu yang kedua adalah untuk menyampaikan gagasan dengan tepat. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham dalam penyampaian ide. Contohnya, kita menulis laporan penelitian dengan bahasa yang jelas dan terstruktur. Lalu yang ketiga, menumbuhkan identitas dan karakter bangsa. Tujuannya adalah untuk membentuk rasa bangga dan cinta tanah air. Contoh, menggunakan bahasa Indonesia dalam upacara bendera. Yang keempat adalah memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai daerah. Contoh, menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi antar suku. Namun, berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini jelas memiliki tantangan. Apa itu tantangan dalam berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tantangannya adalah yang pertama, penggunaan bahasa gaul dan kata-kata kasar. Ini karena kita ini kurang menyadari bahwa bahasa gaul atau kasar bisa menurunkan kualitas komunikasi. Contohnya, gue nggak peduli, bodo amat. Nah, itu kan tidak sesuai untuk situasi formal. Kita tidak boleh di situasi formal tidak boleh mengucapkan kalimat seperti itu. Yang kedua, minimnya motivasi dan kesadaran. Ini untuk meningkatkan kepedulian untuk berbahasa dengan baik dan benar. Contoh, banyak sekali orang menulis di media sosial tanpa memperhatikan tata bahasa. Lalu, yang ketiga, tidak adanya pembiasaan sejak dini. Tujuannya adalah ini penting membiasakan sejak dini karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu diajarkan sejak kecil. Contoh, di zaman sekarang anak-anak lebih sering menggunakan bahasa campuran atau bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik. Namun, tenang saja. Setiap tantangan pasti ada solusi. Kita bisa mengupayakan tantangan tersebut dengan yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang tepat di media sosial dan komunikasi sehari-hari. Tujuannya adalah agar kita membiasakan diri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, menulis status di media sosial dengan ejaan dan tata bahasa yang benar. Yang kedua, membiasakan membaca buku atau artikel yang menggunakan bahasa baku. Karena terkadang kita ini menganggap bahasa baku sebagai bahasa yang kaku dan terkesan sangat aneh. Makanya kita harus membiasakan untuk membaca buku atau artikel yang menggunakan bahasa baku. Tujuannya untuk menambah wawasan dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bisa juga seperti membaca novel, artikel ilmiah, atau berita-berita dalam bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Yang ketiga, mendorong kebiasaan menulis karya tulis. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya, menulis esai, cerpen, atau artikel untuk lomba atau tugas sekolah. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sekiranya ada penjelasan yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.